tipis, Rasa rasa manis. manis. Oke, daging tipis, rasa manis. Nah, setelah parental apa yang kita tulis? Notatif. Genotip. Iya, Genotip. 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 Daging tebal rasa asam, genotipnya apa? T besar, T besar, M kecil, M Aha. kecil. Oke, cakep. Kemudian daging tipis rasa manis? T kecil, M besar. M besar. Oke. Parental, genotip. Kemudian setelah itu apa yang harus kita tulis? Filial. Selain filial? Gamet. Gamet dulu. Nah, Gamet. gametnya apa di sini? T besar sama M kecil. Digabung apa dipisah? Gabung. Gabung. Nah, gini ya. Berarti gametnya hanya ada satu ya. Jadi bukan T dan M. Ini bukan. Tapi TM-nya tuh digabung. Kemudian untuk T kecil, M besar, gametnya apa? T kecil, T M kecil, besar. M besar. Nah, gitu. Berarti gametnya hanya ada satu ya. Kemudian Filial. filial. Filial keberapa? 1. 1. Berarti F1. Jadi F1-nya apa? Kita tinggal besar. gabungkan. T besar, T kecil, Ya. M besar, M kecil. Nah, gitu. Ini kita bacanya apa? Fenotipnya apa? Untuk T besar, T kecil, M besar, M kecil. Yang ini adalah genotipnya. Sekarang untuk genotip ini, fenotipnya apa? T besar, T kecil, M besar, M kecil, kita baca sebagai apa? Sifatnya apa? Mangga berdaging tebal. Iya, berdaging tebal, terus Rasa manis. rasa manis. Sebenarnya soalnya udah ada ya. Jadi kita hanya perlu nyari genotipnya aja. Sebenarnya di soalnya udah ada. Tapi ini belum pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, ini bisa kecilin. Oh lari ya dia ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika F1, nah, pertanyaannya adalah F1 disilangkan dengan F1. Berarti, apalagi yang kita tulis berikutnya? Genotip. Genotip, cakep. Genotipnya apa? Sama kayak filial F1. T besar, T kecil. M besar, M kecil. Nah, berarti kanan kiri sama ya. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, ini yang susahnya di sini nih. Kalau kita sudah nentuin genotip, kunci paling utama dalam menyelesaikan soal persilangan adalah kita bisa nentuin gamet. Nah, gametnya apa? T besar, M besar, T kecil, M kecil. T kecil, M kecil. Ada lagi gak? T kecil, M besar. Nah, T T kecil, kecil. M besar. Ada lagi gak? T kecil, M T kecil. besar, M kecil. T T kecil, kecil, M besar, M M kecil. kecil. Udah. T besar, M kecil. T besar, M kecil. Gitu. T besar, M kecil. Berarti untuk yang pertama, bisa geser dikit. Jadi gini, kata kuncinya adalah kita harus bisa menentukan gamet. Kalau nentuin gametnya benar, sisanya nanti akan benar. Ini bisa susun ya. Yang kedua ini bisa susun. T besar, M besar. T besar, M kecil. T kecil, M besar. T kecil, M kecil. Nah, jadi kita ketemu gametnya 4. Kanan kiri ini gametnya sama. Kemudian kita akan bikin papan persilangan. Berarti papan persilangan ukurannya berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Karena gamet yang di kanan 4, yang di kiri juga 4. Oke, bisa insert table dulu. 4 kali 4. Nah, ini papan persilangannya. Oke, bisa tutup aja soalnya ya. Berarti di sini T besar, M besar. T besar, M kecil. T kecil, M besar. Kelebihan ya tabelnya, maaf ya. T kecil, M kecil. Nah, kanan kiri sama ya. T besar, M besar. T besar, M kecil. T kecil, M besar.
T kecil, M kecil. Oke, sekarang kita mulai dari yang baris atas dulu. Hasilnya coba disebutkan. T besar, T besar, M besar, T M besar, besar. T besar. M M besar. Oke, M besar. kita pindah ke kanan. T T besar, besar, T besar, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Oke, pindah lagi ke kanan. T besar, T kecil, M besar, M besar. Iya, lanjut lagi. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Cakep. Ini masih banyak nih. Oke, ke bawahnya. T besar, M kecil, M besar. M besar dulu apa M kecil dulu? M besar dulu. M besar dulu. Oke, lanjut. T besar, M kecil, M kecil. Oke, lanjut lagi. T besar, T kecil, T besar. M besar, M kecil. Cakep, lanjut. T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Nah, bisa ya ngebacanya. Oke, lain Habis. ketiga. T besar, T kecil, T besar, T kecil. M besar, M besar. M besar. Cakep. Sebelah kanan. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Oke, lanjut kanan lagi. T kecil, M besar, M besar. Iya, lanjut. T kecil, M besar, M kecil. Nah, ke bawah. Lain terakhir. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Oke, lanjut. T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Nah, oke. Dua terakhir. T kecil, M besar, M kecil. Oke, the last one. T kecil, M kecil, M kecil. Nah, sekarang bisa kasih nomor nih biar gampang. Ini 1. Ini 2. Sekarang kita akan terjemahin. Ini jadinya apa? Ini jadinya apa? Oke, sorry. Bisa ikutan lari ya. Nah, ini nomor 3. Ini nomor 4. Oke, sambil Mister nulis, kalian ingat, kalian amati kira-kira fenotipnya apa ya, gitu. Sorry, 9. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, sekarang kita terjemahin. Ini bisa kecilin aja ya. Mister bikin yang baru. Oke. Tidak boleh mati gaya ya kan? Sorry. Ngapa bisa ngambilnya garis? Shape, kolom. Ini kolom kedua. Fill-nya warna kuning. Oke, sekarang. Dari nomor 1 sampai nomor 16. 1 itu artinya apa? Daging tebal rasa manis. Daging Oke. tebal rasa manis. Daging tebal rasa manis. Oke, bisa bold hitam dulu ya. Oke. Daging tebal rasa manis. Nah, nomor berapa aja sih yang daging tebal rasa manis? 3. Bisa mulai dari nomor 1 2. ya. 1. 2 ya apa enggak? Iya. Ya. 2. Oke, terus apa lagi? 3. 3. Apa tandanya dia daging tebal rasa manis? Apa yang harus dia punya genotipnya? M-nya besar, M-nya besar. M-nya T-nya besar, M-nya besar. Oke, 4 masuk enggak? Masuk. Masuk. 4. Terus apa lagi? 5. 5. Oh, 5. Oke, bisa bold, bisa ubah warna. Lanjut. 7. 7. 6 enggak ya? M-nya Oh, kecil. enggak. Cakep. Kecil, 7. Terus apa 9. lagi? 9. Loncat 9. Oke, 9. Terus 10. 13. Terus loncat ke 13. Oke, bisa ngikutin. 15. Terus 15. Iya. 14 dong. 14. Oh, 14 juga. Enggak. Oh, 14 enggak. 15. 15 enggak. 15 enggak. Oh, 15 enggak jadi. Oke, 15 enggak kata temannya. Kenapa 15 enggak jadi? M-nya kecil. T-nya kecil. Ada lagi enggak? Coba hitung. Ada berapa yang daging tebal rasa manis? 9. 9, Miss. Ada 9. Oke, saya tulisin dulu ya. Ada 9. Kemudian berarti yang belum nomor 6. Nomor 6 ini jadinya apa? Daging tebal Daging tebal rasa asam. Oke, daging tebal rasa asam. Oke. Nomor 6 berarti. Selain nomor 6 berapa lagi? Bisa ganti hijau. 8.
8. Oke. 11, 12. 8. 11 juga ya? Enggak. Enggak. 14. Oh, 14. 14. 14. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, bisa tulis ada berapa berarti daging kembar rasa asam? 3. 3. Ada 3. Oke. Terus berarti yang belum nomor 11 nih. Nomor 11 itu jadinya apa ya? Daging kecil rasa manis. Daging tipis. Daging tipis rasa manis. Rasa Manis. Tipis rasa manis. Oke, bisa tulis ini. Daging tipis rasa manis. Oke, selain nomor 11, nomor berapa lagi? 15. 12. Oke, terus? 15. Oh, 15. 16 Sama 15 16. 15 enggak? 16 nih. 16. ya 16 enggak kayak. 16 itu T kecil, T kecil, M kecil, M kecil. Enggak. ya 16 Miss 16 enggak. 16 enggak? Berarti 16 harusnya apa? iya sorry 6 Daging 16 tipis. daging tipis rasa Oke, asam. berarti 15 nih. 15 benar. 15 Oke, berarti Sorry. daging tipis rasa manis ada 3. 3. Berarti nomor 16 terjemahnya apa? Daging tipis rasa asam. Daging tipis rasa asam. Oke. Berarti kita dapat rasio 9, 3, 3, 1. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Ternyata kalian hebat loh. Kalian hebat luar biasa. Jadi, kunci dalam menyelesaikan persilangan genetika adalah kalian harus bisa nentuin gamet. Kata kuncinya di gamet. Kalau gametnya kalian paham, sisanya gampang. Nah, itu adalah contoh-contoh persilangan pada tumbuhan. Nanti karakternya apa aja, yang penting kalian bisa nentuin parentalnya siapa, genotipnya apa, setelah genotip adalah gamet, kemudian dapat F1. Nah, nanti tergantung soalnya minta apa. Kalau F1 sesamanya, ya udah F1 kita silangin dengan F1. Tapi kalau misalnya disilangkan F1 dengan induknya yang resesif. Nah, apa tanda kalau induknya itu resesif? Genotipnya seperti apa? kecil Hurufnya kecil kecil semua. Oke, cakep. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ini pada manusia nih, kita beralih. Kalian udah tahu golongan darah kalian apa? Enggak. Sudah, Miss. Yang O. Terus ada yang? B Ada yang B. Jadi golongan darah itu ada 4 ya. A, B, AB, dan O. B, Nah, AB, O. sekarang kalau misalnya orang tuanya golongan darah apa, kita bisa memprediksi golongan darah anaknya apa gitu. Bisa nanya nih, boleh salah satu dari kalian. Ada yang tahu golongan darah orang tuanya apa? Boleh sebutin. Bapak saya ada O ada B Oke, boleh satu orang dulu. Ini kita uji dulu. Oke, boleh satu orang sebutkan golongan darah ayahnya apa, ibunya apa? ayahnya O, ibunya B. Kalau ayahnya O, ibunya B, anaknya nggak mungkin A, nggak mungkin AB. Kemungkinan golongan darah anaknya hanya 2, O dan B. Benar ya, golongan darah kamu itu antara O dan B. Iya. Nah, benar. Oke, kita coba satu lagi. Siapa lagi? Ayah saya A, ibu saya B. Ayah saya A, ibu saya B. Nah, kalau A dan B itu bisa macam-macam nih, bisa 4 golongan darah nanti dapatnya. Bisa O, bisa B, bisa AB, bisa B, bisa A, bisa O. Semuanya bisa. Nah, kenapa nanti bisa bilang kayak gitu? Nanti kita lihat di sini. Coba satu sampel lagi. Golongan darah ayahnya boleh, ibunya boleh. Kalau misalnya semua gimana? Kalau ibunya O, ayahnya O, otomatis kalian O. Tapi kalau ayahnya O, ibunya O, kalian golongan darah A. Nah, kalian harus nanya sama orang tuanya. Bener nggak sih saya anak Siapa ibu tuh? gitu? Saya anak siapa gitu. Nah, dasarnya dari sini. Nah, kita kasih tahu dasarnya. Oh my God. Nanti jangan gitu ya. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Mamanya O, ayahnya O, kok saya jadi A gitu ya. Jangan ngamuk-ngamuk. Jadi dasarnya dari sini. Oke, misal gini. Jadi golongan darah itu, Miss Rita pakai tabel deh, biar enak nulisnya. Oke, jadi golongan darah itu ada 4. Bisa pakai tabel dulu. Gini aja. Kok banyak banget ya tabelnya? Bisa ulang deh. Miss Rita butuhnya tabelnya. Inilah akibatnya tidak ada pen. Nah, kenapa pennya menghilang? Saya mau komplain sama Zoom. Oke,
Kok tabelnya nggak bisa dikecilin ya? Tunggu, kecilin. Kalau pen bukan yang di HP doang, Miss. Enggak, harusnya di laptop kan minggu kemarin bisa nulis pakai pen kan? Di laptop juga ada. Di Iya. PowerPoint juga aja, Miss. Tapi kalau bawa ke Paint, Miss Rita harus ini dong, harus pakai aplikasi Paint. Soalnya kan udah ada di sini. Nih, biasa bisa ada pennya langsung nih otomatis. Biasanya di sini ada pennya. Kenapa sekarang hari ini enggak ada? Oke, golongan darah itu ada apa aja? Bisa tulisin dulu di sini. A, Sorry, hurufnya gede ya. A, gede. A, B, B, A, B, O. O aja. Oke, sekarang ini bisa cakepin dikit nih, ntar biar kalian ngeliatnya. Nah, sekarang kita harus tahu genotipnya. Genotip itu bisa dalam kondisi homozigot, ini baru lagi istilahnya, atau heterozigot. Homo artinya apa sih homo? Campuran yang sama. campuran yang sama. jenis yang Homo sama, itu sama, jenisnya sama. Oke, kalau hetero berarti berbeda. Berbeda. ada homo, ada hetero gitu ya. Nah, sekarang kalau dia golongan darah A, berarti kita nulisnya I, jadi kodenya I. Gimana cara nulis A-nya di atas ya? I, A. A-nya biar di atas cara gimana ya? A-nya kayak tanda kuadrat gitu loh. Di sini nggak bisa ya? I, A. I, A. Ya. Kenapa? Bisa nggak kamu? Oke, sorry ya. Ini IA. Ini A-nya itu di atas ya. Nulisnya ke atas ya. Kayak IA kuadrat gitu. Oke, bisa pakai ini nggak sih? Stop share ya. Tunggu deh, bisa stop share dulu. Bisa pakai board aja. Oke, jadi golongan darah itu ada 4. Ada A, apa lagi? B, B, Kemudian AB, kemudian O. Nah, genotipnya tadi ada yang katanya homozigot dan heterozigot. Nah, untuk golongan darah A itu bisa IA. Berarti ini bacanya golongan darah A. Atau IA, IO. Nah, jadi O itu netral. Ini namanya heterozigot, yang ini homo. Ini yang namanya homo, jadi pasangan gennya sama. Homozigot. Nah, yang sebelah kanan ini namanya heterozigot. Jadi kita ingat dulu kunci kode gennya. Sekarang golongan darah B berarti jadi B besar. IB. IB. Kalau heterozigotnya? IB. IO. Nah, cakep. Kalau golongan darah AB? IAB. A doang, Miss. IA. IB. Ingat kalau kita nulis genotip selalu 2 huruf. Berarti hanya satu macam. Berarti golongan darah O? IO. Nah, gitu. Sekarang bisa punya soal kayak gini. Laki-laki bergolongan darah, tadi ada yang golongan darah A sama O ya. Misalnya nih, laki-laki bergolongan darah A menikah dengan perempuan bergolongan darah B. Tapi kita kasih tahu di soalnya. Misalnya A heterozigot dan B heterozigot. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Tentukan golongan darah anak-anaknya. Berarti soal ini A heterozigot dengan B heterozigot. Nah, berarti ini
kan udah ketahuan nih heterozigot dan heterozigot. Maka ini langsung jadi parentalnya gitu ya. Setelah menentukan parental, apalagi yang harus kita lakukan? Genotip. Nah, genotip. Urutannya selalu sama. Genotip. Genotipnya apa kalau untuk A heterozigot? I-A-I-O. Nah, I-A-I-O. Golongan darah B heterozigot. I-B-I-O. Nah, cakep. I-B-I-O. Nah, setelah genotip kita tulis apa? Gamet. Gamet. Nah, Gamet. oke, gametnya. Gamet adalah hasil pemisahan gen. Berarti di sini gametnya apa? Sama. Apa? Dipisahin. Oh, bisain. IA A, dan IO. Nah, gitu kita pisahin. Itu yang namanya gamet ya. Kemudian berarti kalau IBIO gametnya apa? IB dan IB dan I-O. Iya, IB dan IO. Berarti kalau kita bikin papan catur persilangan, papannya berapa kali berapa? 4 kali 4. 2 kali 2. 2 kali 2 dua apa kali 4 kali 4? 2 kali 2. 2 kali 2. Dua kali dua. Gini ya, kita tinggal pindahin. IA, IO. Di sini IB, IO. Nah, ini berarti hasilnya apa yang di sini? AB. IA, I, B. Oke. Yang di sebelah sini? I, A, I, IA, IO. Kalau sebelah sini? IBO I-O. IB, I, O, IO. Yang sebelah sini? IO I, O, I, O. IO, IO. IO. Oke. Bisa ganti. Ini berarti golong darahnya apa? AB AB. AB. Kalau yang ini? A A. Kalau yang ini? B B. Kalau yang ini? O, O. Nah, gitu. Makanya kalau orang golongan darah A, ayahnya A, ibunya B, anaknya muncul golongan darah AB yang nggak masalah gitu. Berarti golongan darah orang tuanya adalah heterozigot. Kode gen yang dia punya itu berarti heterozigot. Kalian bikin note ini dulu di catatannya bentar. Kode gen untuk golongan darah. Habis ini kita lanjut ke penyakit hemofilia sama buta warna. Nah, jadi kita ini untuk masa depan. Jadi kalian ketika mencari pasangan, bibit-bebet bobotnya bisa lihat dari sini salah satunya. Oke. Sabar, Miss. Oke, kalian tulis dulu kode gen untuk golongan darah A, B, AB, dan O. Oke. White. Oke, nah. You can see. A, B, dan oke, kode gennya aja. Homozigot berarti pasangan gennya sama. Kalau heterozigot pasangan gennya berbeda. Kemudian kalau A berarti bisa IA, IA. Kalau dalam kondisi heterozigot IA, IO. Kalau golongan darah B bisa IB, IB atau IB, IO. Untuk golongan darah AB kemungkinannya yang satu yaitu IA, IB. Dan untuk golongan darah O adalah IO, IO. Oke, sudah? Sabar, Miss. Belum, Miss. Oke, Sebentar, Miss. note-nya yang Belum. ini aja ya, kode Belum, golongan Miss. darah aja ya. Oke, oke, siap, siap. Sorry. Cuma kodenya doang kan, Miss? Iya, kodenya aja. Yang penting kalian paham kan? Kalau kalian mau nyalin clue ke samping juga boleh sih. Tapi nanti kalau kalian ragu tinggal diputar ulang aja.
Yang Saya penting kode. sudah Karena di YouTube Miss Kalian ya. mau nyari ininya dulu, nyatet kodenya dulu apa mau sekalian contoh soal? Nanti contoh soalnya Nyari. kita lihat di soal latihan aja. Miss ininya ada di channel YouTube Miss. Nanti rekamannya bisa upload di YouTube. Jadi sekarang ininya dulu, kalau YouTube-nya kan panjang nanti bisa sejam, kalau ini kan singkat. Tapi Mista kalian mau cepet nanya. sih pahamnya. Ya sayang silakan. Itu yang habis parental tulisannya apa Mista? Habis parental apa? Ingat. Tulisannya. Genotype. Oke, genotip. Oke, Pokoknya terima urutan kasih selalu Mista. itu. PGG, parental, genotip, gamet. Iya. Bukan Udah, yang kuncinya itu, aja. Miss. Yang mana, Parental sayang? sama dengan yang warna ungu yang habis Oh parental. ini logo, Iya. logo Logo gender. laki-laki. Gender, Logo gender. gender. Oh. Kalau Oke, terima laki-laki kasih. gini, set panah ke atas. Waduh. Kalau perempuan set tanda plus ke bawah. Ini kode seks ya. Kode jenis Oke, kelamin. terima kasih Mista. Pantes bingung tadi saya. Oke, siap. Kalian udah biasa lihat simbol ini kan? Udah, Miss. Udah. Ya, jadi menurut saya kalian udah paham pasti. Maka tadi bisa Udah, Miss. cepet aja. Sering ketemu Miss di game Harvest Moon, Miss. Tuh kan di Harvest Moon katanya ada. Wow. Iya. Oh, dia panen apa gitu coba? Panen anak dia di sana. Anak tanaman ya Allah. Oke. Udah selesai? Kalau Ya, anak kalian tanaman jangan main ketawa, COD nih. dilanjutin nulisnya. Tapi bisa masih penasaran kenapa whiteboard, kenapa ininya nggak muncul? Aduh, zoom. Ini bisa ada ini sih ink space, nanti pakai ink space aja deh. Miss, saya Oke, mau sudah. nanya boleh. Boleh, sebutkan Kalau nama, di kelas, golong- alamat, nomor teleponnya boleh. Saya Just- Keisha dari 9C. Kalau golongan Keisha. darah ada plus sama min itu maksudnya apa ya, Miss? Oh iya, jadi ini tipe golongan darah itu sekarang lebih detail. Ternyata A itu ada namanya resus. Resus. Jadi ini pertanyaan temannya bagus nih. Ada A plus amin gitu ya. Nah, jadi sekarang ternyata untuk transfusi darah itu resus itu ada dua, resus positif dan resus negatif. Maka sering terjadi kasusnya adalah ketika orang Indonesia menikah dengan orang luar, misalnya orang Eropa gitu, seringkali terjadi keguguran pada anak pertama. Hal itu terjadi karena perbedaan resus, jadi dia nggak cocok gitu. Jadi dia gennya tuh kayak nge-battle. Nah, jadi nanti kalau pada transfusi darah sekarang masih dilihat A-nya itu A positif apa A negatif gitu. Sering terjadinya ini kasus keguguran pada anak pertama kalau resusnya berbeda. Jadi ini resus ini lebih detail lagi. Misalnya kalau kita ngomong mangga apa sih kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong mangga itu darah berarti. Tapi ketika kita ngomong mangga golek, mangga apel gitu, arum manis berarti itu jatuhnya udah tambah resus. Jadi kurang lebih kasusnya seperti itu. Jadi kode gennya lebih sistematik, lebih detail. Dan ketika ketemu pasangan yang berbeda resus, biasanya sih kalau kita se-Indonesia tuh resusnya sama. Biasa kebanyakan kita resusnya positif. Tapi orang luar banyak juga yang resusnya negatif. Sehingga kasusnya pada perkawinan orang berbeda negara, biasanya sering meninggal pada anak pertama. Karena dari segi genetisnya berbeda. Tapi anak kedua dan ketiganya aman, nggak apa-apa. Bagus, pertanyaan yang bagus dan keren. Golongan darahnya. Tapi standarnya kita yang ini aja dulu. Yang A, B, dan O. Boleh tambah nanti dengan resus. Pertanyaannya keren banget, Keisha. Oke, untuk yang ini udah selesai golongan darah? Udah. Bisa close yang ini ya. Bisa ke PowerPoint Nista lagi. Miss, saya mau nanya, Miss. Ya, silakan nanya. Itu yang menyebabkan golongan darah A plus AB faktornya apa, Miss? Faktor genetis. Jadi di dalam tubuh kita ini sudah ada gen yang mengkode matanya belok, matanya warna hitam, itu ada kode gennya. Jadi kan gen kita tuh kromosom manusia tuh jumlahnya 44 gen, 44 itu menentukan kromosom tubuh. Rambut ikal itu ada gennya, jadi kayak cetakan. Jadi kalau kalian bikin kue kan ada cetakannya tuh. Nah, pengen kuenya bulat, lonjong, kotak, itu tergantung cetakan. Nah, di dalam tubuh kita ini udah ada peta gennya. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada peta gennya. Misalnya nih, Miss Rita rambutnya ikal misalnya. Miss Rita punya rambutnya ikal. Bukan berarti Miss Rita tuh gennya gen ikal sepenuhnya. Karena ternyata mamanya Miss Rita rambutnya lurus. Berarti di badan Miss Rita ada gen rambut ikal dan gen rambut lurus.
Tapi gen rambut ikalnya menang. Berarti gen rambut lurusnya ketutup. Makanya dilarang terjadi pernikahan satu darah. Karena kalau pernikahan satu darah terjadi, gen resesif itu akan muncul. Biasanya gen resesif itu membawa sifat yang jelek. Jadi dalam tubuh kita ini, semua informasi, semua karakter yang muncul pada tubuh kita, itu dikode oleh gen. Makanya misalnya kamu lihat ayah kamu, lihat ibu kamu akan melihat kamu mirip ke siapa kan? Iya. Ada campuran, ada condong ke ayah atau condong ke ibu. Nah, kalau terjadi campuran, berarti ketika gen ayah dan gen ibu bertemu, dibaca cetakannya itu sama-sama menang gennya, sehingga karakter kamu itu gabungan ayah dan ibu. Tapi bisa misalnya, oh hidung saya mirip ayah, berarti gen ayah menang. Jadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu, itu kan gen dari ayah sama gen dari ibu bergabung. Sekarang yang dicetak yang mana? Tergantung. Kalau gennya dominan, itulah yang dicetak. Kalau gennya gabungan, ayah separuh, ibu separuh, maka sifat karakter kalian yang muncul tuh gabungan ayah dan ibu gitu. Berarti, Miss, aku pinter, berarti nanti anak aku bakal pinter nggak? Tergantung pasangan kamu nanti. Jadi kalau misalnya pengen anak-anaknya generasi pinter juga, berarti cari pasangan yang pinter juga gitu. Tapi konon katanya gen kepintaran itu dari ibu, itu benar, Miss? Ayah. Ada bilang gini, kalau seorang anak perempuan dekat dengan ayahnya, maka dia akan cerdas dan pinter. Memang gen itu pergabungan ayah dan ibu. Sekarang kita nggak tahu gen yang dominan itu ayah atau ibu. Tapi semua faktor kepintaran yang ada pada manusia, selain faktor genetis, kayak bilang gini, lu nggak belajar aja udah pinter gitu ya. Kan ada kan temennya kayak gitu, dia tuh kayaknya males-malesan, belajarnya kurang, gue udah siang malam nonstop belajar kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi ada yang istilahnya gifted, artinya memang dari cetakannya tuh udah pinter, jadi dia mau ngapain aja pinter aja dia gitu. Tapi memang ada kepintaran itu yang faktor lingkungan, bagaimana keluarga membesarkan kalian, bagaimana asupan gizinya, jadi ada faktor lingkungannya juga, khusus untuk kepintaran. Tapi memang ada orang yang kalau kalian lihat, dia nggak ngapa-ngapain kok pinter banget sih gitu, pinternya kayak kebangetan gitu. Berarti emang cetakan gennya dia pinter gitu. Tapi memang ada pinter itu karena diasah. Tapi misalnya gini, ayahnya, ibunya ukuran tubuhnya misalnya kita anggap kecil, kalian berharap gede, itu agak repot gitu. Tapi kalau kepintaran itu bisa diasah. Karena faktor lingkungan ada EQ, ada IQ. Kalian pernah kenal istilah itu ya? IQ, EQ, SQ gitu ya. Jadi kalau untuk kepintaran itu bisa diasah. Jadi kalian dan lingkungan bisa menentukan tingkat kepintaran kalian. Tapi memang ada orang yang takdirnya itu memang pinter gitu. Itu beda. Jadi kalau memang dia nggak ngapa-ngapain pinter, berarti memang genetisnya tercetaknya pinter. Oke, kayaknya ada yang mau nanya lagi nih. Ada yang mau nanya lagi gak? Miss, Ya. kalau ayahnya ganteng, ibunya cantik, tapi anaknya jelek gimana? Anak pungut. Nasib. Iya, jadi mungkin ketiga, jadi dalam track record kamu lihat ayah cantik, ayah ganteng, kebalik ya, ayah cantik, ibu ganteng, kebalik ya. Ayah ganteng, ibunya cantik, kok saya jadi buluk gitu ya. Jadi mungkin gen yang kamu dapat itu gen yang resesifnya gitu. Atau dalam silsilah keluarga ayah dan ibunya ada yang memang wajahnya kurang cantik dan kurang ganteng. Oh, saya kira anak orang lain, Bu. Tapi bukan berarti di dalam tubuh kamu tuh gen cantik, gen ganteng tuh nggak ada. Ada. Jadi nanti tergantung nih di keturunan kamu cari pasangannya yang bagus gitu. Tapi hati-hati ya, kalau cantiknya polesan itu beda ya. Cantik polesan tuh nggak ngubah genetisnya. Jadi kalau ngeliat cewek cantik ya udah lihat dia pas bangun tidur tuh baru ketahuan cantik gak cantik tuh ketika itu. Tapi kalau dia cantiknya udah di make up itu nggak, genetisnya nggak berubah ya. Oke. Kalau cantik filter gimana, Bu? Cantik filter tuh genetisnya udah nggak teruji itu. Enggak. Oke, Nasfil, kamu lagi vaksin ya, Nasfil? Mau Rasya tidur, Miss. Rasya tidur, Miss. Siap. Rasya jangan tidur, Rasya. Oke, sip. Nggak apa-apa, dilanjut aja sambil ngedengerin penjelasan Miss Rita. Oke, jadi kalau cantiknya difilter, kalau cantiknya karena make up, itu nggak ngerubah genetisnya dia, oke? Karena genetis itu adalah pet yang ada di dalam tubuh dia, dalam diri dia. Oke, gitu ya. Oke.
Kita lanjut dulu. Misalnya mau ngebahas tentang ini dulu, tentang penyakit yang diwariskan secara genetis. Ini sangat penting kalian ketahui, karena ini akan mempengaruhi kualitas keturunan kalian berikutnya. Ini kita mau bicarain aset masa depan, oke? Kita mau bicara masa depan sekarang. Oke, kalian nikmatin aja dulu. Oke, Mista pindah ke ini lagi. Mista mau ke slide berikutnya. Ini golongan darah tadi soalnya udah. Oke, sekarang ini. Ada penyakit atau kelainan yang diwariskan secara genetis. Ini kayak gini, albino. Kalian pernah lihat orang albino? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Albino itu looks like-nya seperti apa ya? Putih doang. gitu kayak Semua, bule Miss. sampai alisnya. Iya. Itu Semua masalah kecuali matanya, pigmentasi. Dan ini diwariskan secara genetis. Jadi kalau kalian punya pasangannya nanti ada gen albinonya, mungkin dianya nggak albino gitu, tapi mungkin di keluarganya ada yang albino. Jadi jangan kaget nanti ketika anak kalian ada yang albino gitu ya. Jangan dikira pasangannya selingkuh gitu ya. Jadi jadi makanya silsilah keluarga penting di sini. Kalian perhatikan gambar yang kedua, pernah lihat kasus kayak gini? Pernah, Miss. Pernah, Iya. Miss. Ini namanya pernah. polidaktili dan ini diwariskan. Jadi kalau kalian punya pasangannya nanti kelingkingnya 2 atau jempolnya 2 atau jarinya ada yang nyatu, brachydactyly itu diwariskan secara genetis. Jadi jangan heran kalau nanti punya keturunan yang jarinya juga berlebih gitu ya. Jadinya 6 gitu. Ini ada jarinya 6 atau jarinya 4. Bisa 4, bisa 6, Bisa nggak bisa ada ya, 7. Miss? Atau ada juga jarinya pendek. Kalian kalau perhatikan jari kalian tuh kan jari telunjuknya atau jari tengahnya lebih panjang dari jempol ya. Iya. Nah, jadi ada orang yang jarinya pendek semua, itu kayak kurang lebih sepanjang jempol semua. Itu juga kelainan genetis. Kemudian ini kalian pernah lihat gambar ini bukan soft lens loh ya. Yang ini nih, oke yang ini dulu. Kalau yang ke sebelah ini kira-kira gambar Miss Rita maksudnya apa ya? Buta warna. Buta warna. Buta warna. Kalian bisa ngelihat angka yang ada di layar? 73. 73, 63. Buta warna ya. 38, 3. Tapi buta warna itu ada parsial, ada total ya. Kalau parsial itu dia beda. Misalnya warna utama itu primer, warna primer merah, hijau, kuning tuh dia nggak bisa lihat. Mungkin dia nggak bisa, merah itu kurang terlihat gitu. Merah tuh cenderung menjadi hitam gitu. Kuning cenderung menjadi putih gitu. Terus yang ini diabetes mellitus ini juga diturunkan. Jadi kalau misalnya kalian punya riwayat orang tua atau keluarga DM, hati-hati jaga pola makan. Kemudian ada istilahnya yang berikutnya itu heterochromia iridis. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Kok matanya beda? Matanya beda, Miss. Matanya beda, Warna Miss. matanya beda. beda, Miss, tapi Keren cakep. ya. Tapi cakep gitu ya, iya. Tapi ketika dia hidup di lingkungan dia akan dianggap aneh gitu kan. Tapi di sini dia terlihat cakep, berarti dia survive sampai sekarang. Dan ini adalah kelainan genetis. Kelainan genetis. Keren Keren tapi loh. ya. Keren tapi ya. Keren, Miss. Iya, keren ya, sih. Lagi merah. Nyaring kan, Miss. Oke, nanti kalau kalian pengen warnanya apa dan apa ini matanya? Biru Merah. hijau. Biru hijau, oh my god, ekstrim sekali. Kacamata, Bu. Mata Miss. gojo, Mi. Iya. Ini bukan softland ya, ini asli, ini asli. Kacamata, Miss. Heterochromia iridis. Oke, Ringgan. yang terakhir ini salah satunya hemofilia. Hemofilia pernah dengar sebelumnya? Darah sukar membeku. Membeku. Darah Iya. tidak membeku secara Dan normal. ini sangat berbahaya. Hemofilia itu bisa menyebabkan letal atau kematian. Nah, untuk pembahasan bisa nggak bisa bahas semua. Sebenarnya kalian pernah perhatiin ini nggak? Orang sindrom Down pernah dengar? Pernah. Belum. Kalian Ya, pernah Mi. dengar orang Yes, idiot belum. nggak? Idiot. Aduh, Kacang, idiot. Miss. Sering, Miss. Kalau sama Jadi jangan- adik-adik beda, Miss. Pernah, Miss, pernah. Miss. Jadi jangan bilang lu idiot banget sih, jangan ya. Jadi idiot itu orang keterbelakangan mental, itu semukanya tanpa ekspresi dan rata-rata orang idiot itu punya face yang mirip. Jadi jangan bilang temennya idiot. Tipu deh, Miss. Karena Yang idiot mukanya itu sama itu ya, Miss. iya mukanya Kalau mirip. Kalau orang Autis idiot, sama idiot beda nggak, Miss? kenapa? Autis sama idiot beda nggak? Apa sama? Beda. Terus nanti ada lagi, kalian pernah perhatikan ini enggak? Ada namanya kalau kalian cari kemarin kalau kalian browsing penyakit yang diwariskan secara genetis ada sindrom Klinefelter atau misalnya superwoman, ada kalau laki-laki itu kan kode gennya XY. Kalau perempuan XX kode seksnya ya. Laki-laki XY, perempuan XX. Jadi ketika
pada manusia yang menentukan jenis kelamin anaknya itu adalah laki-laki. Jadi perempuan hanya nerima aja. XX akan jadi perempuan, XY akan jadi laki-laki. Kemudian ada namanya XXY, jadi super male istilahnya. Jadi agak diragukan karakteristiknya laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi kalau banci sama waria beda ya, jangan disamain ya. Banci sama waria itu beda kasus lagi. Karena Miss Rita nggak bisa bahas semua, ini waktu kita terbatas dan kalian harus ada soal yang mau dikerjakan juga. Kita akan ngebahas tentang buta warna sama hemofilia di sini. Buta warna sama hemofilia. Oke, buta warna itu buta warna dan hemofilia itu terpaut kromosom X. Jadi seperti Mista bilang tadi, Miss Rita pakai ini lagi deh, pakai whiteboard aja. Clear all. Oke. Jadi kalau laki-laki itu kodenya XY. Kalau perempuan, ini cara bikinnya kayak gini ya, XX. Dan buta warna, bisa pakainya bahasa Inggris ya, color blind. Ini kenapa BT ya, BW. Color blind. Dan hemofilia itu terpaut kromosom X. Jadi nyangkutnya ke kromosom X. Jadi kalau misalnya kromosom itu kayak gini, ini kromosom itu bentuknya kayak gini. Nah, di sini ada gen hemofilia. Nah, jadi dia ngebawa gen hemofilia. Oke, Miss Rita clear. Kok kapus semua ya? Sorry. Nah, sekarang misalnya gini. Laki-laki normal. Nah, laki-laki normal menikah dengan wanita carrier. Jadi ada istilahnya carrier. Carrier buta warna. Nah, ini contoh soalnya gini. Laki-laki normal menikah dengan wanita carrier buta warna. Tentukan kondisi anak-anaknya. Berarti anak-anaknya kayak gimana sih gitu. Nah, kalau laki-laki normal berarti ini sebagai parentalnya. Setelah menemukan parental, kita akan menuliskan genotip. Oke. Laki-laki normal. Tadi laki-laki kode gennya apa? X. XY. Kalau perempuan XX. Tapi karena dia pembawa, carrier itu artinya gini. Secara looks like dia normal. Tapi di dalam tubuhnya ada gen buta warna. Berarti kita bikin XCBX. Berarti ini carrier. Kalau wanita buta warna berarti XCB gitu ya. Karena dia carrier berarti hanya XCBX. Sekarang setelah genotip kita tentukan gamet. Oke. Berarti kalau laki-laki gametnya apa? X dan Y. Misal tulisnya ke bawah. Kalau perempuan XCBX gitu. Oke, nomor 1. Nomor 1 jadinya apa? CB dulu. XCB X. Terus nomor 2. X. Nomor 3. Sorry, ini nomor 3. XCB Y. Nomor 4. X Y. Nah, gitu. Sekarang kita terjemahin. Ini jadinya apa? Buta warna. Perempuan buta warna. Buta warna apa carrier? Carrier. Buta warna. Carrier itu dia normal apa enggak? Secara keadaan normal, Miss. Iya, secara keadaan normal. Tapi jadi gini, dia tuh kayaknya orangnya biasa aja. Ternyata dalam tubuhnya ada gen berbahaya, itu gen buta warna. Tapi dia secara looks like dia normal. Tapi dia carrier, jadi gen pembawa. Kalau ini berarti wanita normal. Gitu.
Sekarang lihat nih efeknya nih terhadap laki-laki. Ini akan jadi apa? Carrier. Laki-laki carrier. Laki-laki Carrier. Carrier. buta warna. Oh. Gitu. Jadi laki-laki nggak ada carrier. Jadi perempuan tuh hati-hati dengan perempuan ya. Cantik-cantik berbahaya. Nah, kalau ini baru jadi laki-laki normal. Gitu. Bedanya di sini ya. Kalian boleh tulis dulu soal yang ini biar gampang untuk memahaminya. Laki-laki normal. Oke, bisa bacain sambil kalian nulis. Carrier artinya dia pembawa gen. Oke, boleh sambil ditulis. Nanti di soal latihan kita masih 6 soal. 2 soal tentang hibrid. 2 soal tentang Guys. warna. Kemudian tentang golongan darah. Dan terakhir nanti tentang hemofili. Oke, laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier buta warna. Maaf nih kurang kedengeran. Oh. Oke, kita bacain lagi ya. Kalau di rumahnya banyak suara, boleh mic-nya dimatiin aja. Oke, kalian tulisin dulu. Laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier buta warna. Carrier itu berarti dia pembawa, tapi secara sifat dia normal. Jadi dia hanya ngebawa gen saja. Setelah parentalnya, kalian tulisin genotipnya. Laki-laki normal berarti genotipnya XY. Perempuan carrier berarti XCBX. Kemudian setelah genotip, kita tentukan gametnya. Berarti untuk laki-laki gametnya ada 2, X dan Y. Sedangkan untuk perempuan berarti gametnya ada XCB dan X. Miss Rita sengaja nggak bikin papan di sini karena cuma 2 kali 2. Kalau kalian mau bikin papan juga boleh. Berarti keturunan anak-anaknya adalah XCBX. Berarti dia wanita carrier. Kemudian yang kedua XX. Wanita normal. Kemudian XCBY. Laki-laki normal. Dan laki-laki buta warna, XCBY laki-laki buta warna, dan XY laki-laki normal. Berarti ketika pasangan ini menikah, jangan kaget kalau ada anak laki-lakinya buta warna. Padahal pasangan ini terlihatnya normal. Dan gen ini dibawa oleh perempuan. Dan gen ini dibawa oleh perempuan. Oke, sudah? Belum, Miss. Belum. Miss mau tanya, cara Ya. tahu kalau kita ada gen gitu di dalam tubuh itu gimana ya, Miss? Jadi silsilah keluarga aja lihat. Kalian kan nggak mungkin, karena kan Indonesia nggak kayak Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat tuh dia udah punya bank DNA. Jadi tahu nih gen-gen siapa sih keturunan yang punya gen-gen nggak bagus di tubuhnya gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu ini, kalian lihat silsilah keluarga aja dari pihak ayah dan pihak ibu. Kalau ternyata dari silsilah keluarga itu ada yang neneknya, lihat tuh neneknya gitu. Kalau dari silsilah keluarga kalian ada yang buta warna, berarti di dalam tubuh kalian kemungkinan ada gen buta warna. Gitu. Oke? Jadi kita lihatnya dari silsilah keluarga aja. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya boleh? Misalnya close yang ini ya. Ini yang kalau buta warna masih mending lah ya. Istilahnya dia cuma nggak bisa ngebedain warna. Tapi kita akan masuk ke gen letal nih setelah ini. Gen yang dapat menyebabkan kematian. Oke, bisa stop share yang ini? Udah. Miss Rita akan masuk ke gen letal yang satu lagi. Nah, ini dia. Nih. Hemofilia. Hemofilia ini gen letal dan dia juga terpaut kromosom X. Hemofilia ini gen letal dan dia juga terpaut kromosom X. Nah, ini soalnya bisa susah jadi bisa ke whiteboard lagi aja.
Nah, oke. Kita ke sini. Misalnya gini, parentalnya. Laki-laki normal. Kalau normal aman ya. Kemudian menikah dengan perempuan carrier hemofilia. Jadi ini kita anggap carrier aja. Kalau laki-lakinya normal, wanita normal, pasti semua anak normal. Carrier hemofilia. Nah, berarti carrier hemofilia itu kode gennya nanti XHX. Ini carrier. Nah, untuk yang laki-laki normal genotipnya apa? XY. Wanita carrier hemofilia. X. Setelah genotip kita harus tuliskan Gamet. Oke, gamet. Berarti di sini gametnya X X dan Y. Y. Di sini H dan X. Berarti yang ini akan jadi apa? Oke, yang ini akan jadi Oke, cakep. Yang ini akan jadi Y. Kemudian ini akan jadi XY. Ada nggak anaknya yang nanti jadi hemofilia? Ada. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Gitu ya. Ini hemofilia. Nah, Kalau ada yang kena perempuan juga bisa, Miss. perempuan tuh carrier. Oh. Carrier. Cuma dia misalnya kalau bleeding, kalau laki-laki. Jadi perempuan itu adanya carrier. Karena perempuan tuh nggak ada perempuan hemofilia sebenarnya. Karena dia letal. Apa sih, Miss? Berarti Carrier, carrier itu dia pembawa gen. Jadi di tubuhnya ada gen itu, cuma gen itu nggak terekspresi gitu loh. Nggak keluar. Jadi nggak terekspresi, gennya nggak keluar. Jadi dia diem aja di tubuh. Tapi ketika dia ketemu dengan, nah kasusnya kalau kayak gini nih, terjadinya kayak gini nih. Laki-laki hemofilia, nih kayak gini nih. Hemofilia, ini udah ketahuan hemofilia. Kalau laki-laki ada yang hemofilia. Jadi kalau kamu misalnya luka, terus darahnya suka ngebeku, terus kebentur dikit biru-biru. Nah, kemudian dengan wanita carrier, nah kasus kayak gini akan beda ceritanya. Ini wanita carrier itu kan terlihatnya normal ya. Dia terlihatnya normal. Nah, laki-laki hemofilia genotipnya apa? HY. Nah, hati-hati nih XHY. Perempuan carrier XHX. Nah, kita lanjut ke genotip. Nih hati-hati. Kasus ini akan terjadi di sini. Genotipnya apa di sini? XH Dan Y. Nah, ini dan X. Oke, kita lihat yang pertama. Hasilnya apa? XH. Oke. Terus yang ini? XH. Terus yang ini? XHY. Oke. Terus yang ini? XY. Pertanyaannya, berapa anaknya yang normal? Satu. Ini normal tapi carrier gitu ya. Iya, Miss. Carrier. Nah, ini akan jadi Hemofilia. hemofilia. Ini akan jadi Normal. Ini akan jadi Hemofilia. hemofilia. Dan dia akan letal. Kalian kenal istilah letal?